Menurut mereka ada pasal-pasal krusial yang harus dikritik, di antaranya pasal soal penghinaan terhadap pemerintah dan penguasa. Menurut mereka, RKUHP dinilai berpotensi melahirkan rezim tirani seperti Orde Baru. Bahwa perdebatan memang selalu mewarnai di setiap proses pembentukan peraturan apapun, termasuk RUU KUHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP saat ini banyak menjadi sorotan berbagai kalangan. RKUHP sedang berproses di DPR dan direncanakan bakal disahkan bulan depan, yaitu Juli 2022. Baru-baru ini juga dari kelompok mahasiswa hukum, Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi, dan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM se-Indonesia banyak melakukan aksi demo. Menurut mereka ada pasal-pasal krusial yang harus dikritik, di antaranya pasal soal penghinaan terhadap pemerintah dan penguasa. Menurut mereka, RKUHP dinilai berpotensi melahirkan rezim tirani seperti Orde Baru. Apalagi dalam penyusunan RKUHP ini dinilai tidak transparan dan tidak terbuka kepada publik. Pada Selasa 21 Juni 2022, tepatnya pada hari ulang tahun Jokowi ke-61, seperti dilansir di Instagram @bemsi.official, Berita Kompas dan Detik.com, BEM SI berdemo di Patung Kuda meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan DPR mengkaji kembali pasal-pasal sensitif dalam RKUHP yang mengancam demokrasi dan HAM di Indonesia. Mereka berharap pemerintah dan DPR harus terbuka serta objektif soal menyerap aspirasi serta masukan dari berbagai kalangan terhadap pasal-pasal yang dianggap sangat pro terhadap sistem pemerintahan tirani yang membungkam demokrasi serta berpotensi melahirkan Orba gaya baru. Pemerintah dan DPR harusnya melakukan berbagai upaya menyerap masukan publik serta mempertimbangkan kondisi sosiologi efektivitas penerapan regulasi tersebut. Di RKUHP tersebut dinilai memuat pasal-pasal yang tidak senada dengan amanat reformasi. Adanya pasal penghinaan terhadap pemerintah serta demo tanpa pemberitahuan yang terancam penjara. Seperti dilansir Detik.com, inilah deretan pasal penghinaan ke penguasa versi draft RKUHP 2019 Minggu 19 Juni 2022, bahwa draft penghinaan terhadap pemerintah yaitu pada pasal 240, setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Dijelaskan pada pasal 240, yaitu yang dimaksud dengan keonaran adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang anarkis yang menimbulkan keributan, kerusuhan, kekacauan, dan huru-hara. Kemudian pasal 241, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Selanjutnya pasal 353 ayat 1
setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Ayat 2, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Ayat 3, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina. Penjelasan pasal 353 ayat 1 yaitu ketentuan ini dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga negara dihormati. Oleh karena itu perbuatan menghina terhadap kekuasaan umum atau lembaga tersebut dipidana berdasarkan ketentuan ini. Kekuasaan umum atau lembaga negara dalam ketentuan ini antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, polisi, jaksa, gubernur, atau bupati atau wali kota. Terus pasal 354. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden pasal 218 ayat 1. Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Ayat 2, tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Pasal 219, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Pasal 220 ayat 1, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 dan pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Ayat 2, pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden. Namun perlu diketahui bahwa draft RKUHP terbaru belum bisa dipublikasikan. Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan draft yang terbaru belum bisa dibuka ke publik untuk saat ini. Sebab draft itu baru bisa dipublikasikan setelah ada kesepakatan dengan DPR RI. Hingga saat ini publik hanya bisa membaca draft RKUHP versi 2019. Pembahasan RKUHP saat ini merupakan lanjutan dari tahun 2019. Gerakan mahasiswa tersebut sah-sah saja. Dalam era reformasi dan demokrasi mereka harus dituntut untuk berpikir kritis dalam mengasah kemampuan akademisnya. Bahwa dibuatnya undang-undang tentu tujuannya baik, untuk membuat kepastian hukum kepada warga negara supaya tertib dan untuk menciptakan suasana yang aman serta kondusif antar hak-hak dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Pro dan kontra dalam menyikapi pembahasan rancangan undang-undang adalah hal yang lumrah. Namun, jangan sampai polemik itu sampai menghambat proses pembentukan suatu regulasi. Nah, kondisi seperti itu yang seharusnya dihindarkan. Bahwa perdebatan memang selalu mewarnai di setiap proses pembentukan peraturan apapun, termasuk RUU KUHP.
Dalam hal ini pemerintah harus mengambil langkah dengan mengusahakan agar dilakukan suatu kesepakatan atau resultan yang demokratis, yakni semua pihak didengar masukan dan pandangannya. Karena hukum itu adalah resultan atau hasil kesepakatan dari berbagai stakeholder yang tentu berbeda-beda. Orang berbeda pendapat, kemudian berdebat dan selanjutnya diambil keputusan. Keputusan yang diambil mewakili kepentingan bersama yang berbeda-beda, itu disebut resultan. Sehingga pada akhirnya nanti keputusan yang diambil nantinya merupakan keputusan yang konstitusional karena telah memenuhi azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Jadi wajar saja sebuah resultan itu diputuskan terjadi perdebatan panjang karena beda kepentingan. Disadari atau tidak disadari, kalau bangsa Indonesia menggunakan KUHP yang tidak pasti. Maksud tidak pasti di sini adalah selama ini proses peradilan di negara kita tidak merujuk kepada satu KUHP yang resmi disahkan oleh pemerintah. Sebut saja kita masih menggunakan Undang-Undang Pidana Peninggalan Kolonial Belanda. Perbedaan ini sangat fundamental, terutama terkait dengan aspek pembuktian di persidangan, sehingga sudah sangat mendesak untuk segera memiliki KUHP baru yang telah disempurnakan. Harus diakui RUU KUHP tersebut jauh dari sempurna. Yang harus dijaga adalah jangan sampai UU KUHP tersebut memuat pasal-pasal diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu. Undang-undang KUHP tersebut harus bersifat adil bagi semua golongan masyarakat dari suku dan agama apapun. Bahwa perlu ada masukan untuk institusi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham. Seharusnya mereka dapat melakukan tugas sosialisasi dari RUU KUHP tersebut dengan baik. Jangan sampai permasalahan ini yang akhirnya berkembang menjadi informasi liar di masyarakat yang dihembuskan oleh kelompok yang anti pemerintah. Jangan sampai permasalahan ini menjadi postingan di media sosial sebagai kitab suci kebenaran. Akhirnya hal ini dapat menjadi isu sesat dan menjadi gaduh. Kita jangan mudah terprovokasi dengan informasi palsu di media sosial. Mari kita lakukan check and recheck terlebih dahulu. Kalau masih saja ada pasal-pasal dalam sebuah undang-undang yang kita anggap tidak proper dan merugikan masyarakat, kita masih punya instrumen untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak harus gaduh, bukan? Dengan saya, Kalturo. See you again.